Dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dialog interaktif Hai Bali Kengken seputar topik merajut kebersamaan menjaga persatuan dan kesatuan bersama 3 narasumber di studio Pro 1. Dari Ketua Divisi Organisasi dan Pengembangan FPK Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Buleleng, Aji Dewa Nyoman Semarang. Om Swastiastu, selamat pagi Aji. Om Swastiastu, para pemirsa dan ibu yang di studio. Nggih, penapi gatra Aji. Astungkare sehat, luar biasa. Sudah menjelang 71. Nggih, tetap produktif ya. Tidak menyurutkan semangatnya, kemauannya untuk hadir di tengah kebersamaan kita. Mengabdi juga mengisi kemerdekaan. Nggih, jangan sampai luntur ya. Iya. Selalu tetap semangat. Memberikan support kepada generasi muda. Orang tua juga masih mau mengabdi kan demikian. Dan ingin juga Pancasila ini digemakan untuk dasar negara kita. Nggih. Demikian. Apalagi dalam rangka HUT kemerdekaan RI niki ya Ji. Ini betul. Yang ke-79 kan. Baik, kita juga bersama Bapak Dr. Andes Ketut Indriase MPDH selaku anggota Pengkajian Data dan Pengembangan Budaya FPK Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Om Swastiastu Bapak Ketut. Selamat pagi Om Swastiastu. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Dumugi semua masyarakat Buleleng dalam keadaan rahayu, rahajeng. Sehat ya Pak ya? Ya, bukan sementara harus sehat. Every day ya. Yeah. Always gitu ya, setiap hari harus selalu sehat. Betul. Ya, tapi memang wajahnya sangat fresh ya, tidak kalah dengan Aji Semarang dan juga Tommy. Ya. Biar masyarakat juga semua sehat, dengan harapan saya juga tetap sehat supaya bisa mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara walaupun sudah usia. Ya. Baik, Astungkare tetap semangat ya Pak. Ya. Dan tidak kalah semangatnya nih dari generasi muda. Manggilnya Tommy aja ya? Atau Dek Tommy ya? Boleh. Dek Gede Tommy Ananta SH selaku Ketua Divisi Hukum FPK Kabupaten Buleleng. Ini sudah sering ketemu ya, jadi nggak asing lagi wajahnya. Tapi baru pertama tampil ya di RRI ya. Sehat Tommy? Astungkare selalu sehat ya. Ini juga semangatnya generasi muda, nggak kalah juga dengan Pak Tut dan juga Haji Semarang ya. Baik, nanti sharing-sharing ya bersama pendengar terkait topik merajut kebersamaan menjaga persatuan dan juga kesatuan. Mungkin secara umum bisa dipaparkan terlebih dahulu dari Haji Semarang ataupun Pak Tut Indriase. Mungkin nanti dari segi hukumnya Dek Tommy ya. Untuk bagaimana sejauh ini sikap kita sebagai warga negara Republik Indonesia untuk yang namanya selalu merajut rasa persatuan dan kesatuan, terlebih lagi di usianya yang ke-79 ya, kemerdekaan RI. Nggih, silakan Bapak. Baik, selamat pagi untuk warga masyarakat Buleleng. Kami dari EPK Forum Pembaruan Kebangsaan itu
akan membawakan materi dengan merajut keragaman, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ini memerlukan pemahaman. Yang pertama, yang bisa mengarahkan kepada meningkatnya perawatan persatuan dan kesatuan, seperti misalnya di dalam negara Republik Indonesia sudah disepakati atau konsensus bersama itu untuk merajut persatuan dan kesatuan ini adalah dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Di sana juga kita harus pahami tentang isi daripada Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu sudah diikrarkan oleh pemuda, kami putra-putri Indonesia bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengakui bangsa Indonesia itu adalah bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, inilah yang patut kita pahami, yang sekaligus juga perlu aplikasi. Jadi aplikasi dari ikrar ini sangat luar biasa menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini juga berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, yaitu ikrar dengan adanya beraneka suku, beraneka agama, dan ras. Itu selalu perbedaan itu adalah merupakan kekuatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, akhirnya perbedaan itu bukan ancaman bagi bangsa Indonesia, tetapi merupakan modal. Nah, sehingga di situ perlu adanya saling hormat menghormati, saling menghargai, dan tetap melaksanakan silaturahmi. Dengan adanya saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, walaupun berbeda agama, tetapi kita tetap asal kita adalah satu sumber, yaitu sumber kita adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu wajib kita memelihara ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan isi Pancasila. Kemudian kita wajib juga melaksanakan kerukunan di antara umat manusia. Jadi umat manusia itu selalu mengadakan hubungan yang sangat harmonis di antara kita, baik di dalam masyarakat, dalam keluarga, bangsa, dan negara. Kemudian tetap kita harus menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan. Tingkatkan rasa gotong royong, saling harga menghargai, saling tolong menolong kepada sesama. Dan juga kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Nah, ini dengan persatuan ini maka NKRI itu bisa akan utuh dan bisa dirawat oleh bangsa Indonesia dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun berbeda, tetapi tetap satu. Itu. Nah, kemudian yang paling penting juga jaga apapun masalah yang akan dikerjakan, itu jaga dengan cara musyawarah mufakat. Hasil musyawarah itulah dilaksanakan. Nah, sehingga saling hormat menghormati,
saling menghargai pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, sehingga diharapkan tidak ada arogansi itu. Nah kemudian kalau sudah semuanya itu berjalan, maka diharapkan keadilan sosial itu akan terwujud dengan mari kita tingkatkan rasa gotong royong. Nah itulah prolog yang kami sampaikan. Oke, berarti dengan cara-cara seperti itu efektif ya untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman begitu ya Pak? Iya. Tut ya. Dan khususnya dengan adanya itu bisa dijaga dengan baik oleh semua kalangan masyarakat, bangsa, maka negara Indonesia akan bisa dijaga keutuhannya. Oleh karena itu, marilah kita rawat NKRI ini dengan persatuan dan kesatuan. Iya, kira-kira menurut pengamatan Bapak sampai saat ini yang di usianya ke-79 HUT RI di Kabupaten Buleleng, bagaimana antusiasme dalam menjaga persatuan dan kesatuan? Dengan usia NKRI itu sudah ke-79 tahun, masyarakat kelihatannya ya yang kami rasakan itu sudah betul-betul saling merawat persatuan dan kesatuan, saling merawat kerjasama, saling merawat perbedaan-perbedaan itu menuju persatuan dan kesatuan, saling memberikan pemahaman dan tidak adanya suatu arogansi yang dilaksanakan oleh personil itu, saling menghormati, saling menghargai dan saling bersilaturahmi. Oke, mungkin sudah ada kegiatan yang dilaksanakan oleh FPK sendiri ya Pak Tut ataupun Haji dan juga Tommy dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Mungkin ada sosialisasi dan edukasi seputar bagaimana cara kita untuk tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Pertama itu dengan menghimbau dan memberikan teladan untuk mewujudkan rasa cinta tanah air dengan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, yang paling tidak minimal itu memasang bendera Sang Merah Putih, baik di masing-masing rumah individu maupun di tempat-tempat umum. Dan ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Kebanyakan sudah melaksanakan, walaupun baru tanggal 9 Agustus. Tapi sepertinya sudah dari awal bulan Agustus itu ya. Dari tanggal 1 Tanggal sudah. 1 ya, sudah banyak masyarakat yang memasang bendera merah putih. Haji Semarang, silakan pemaparannya Haji. Baik, terima kasih kepada Ibu Operator dan pemirsa yang ada di rumah Om Swastiastu. Jadi tadi dari divisi kebudayaan sudah banyak memberikan satu pemaparan tentang poin-poin daripada Pancasila. Jadi saya cuma ingin menyampaikan sesuai dengan tupoksi saya selaku divisi organisasi dan pengembangan, di mana hal yang kami lakukan selaku organisasi intern, kita melakukan konsolidasi dari masing-masing divisi yang tentu sudah terdiri dari banyak etnis, suku, sehingga di dalam organisasi kita itu khususnya FPK dalam hal ini itu sudah menemukan satu kesamaan, kesepakatan, sehingga kita berdiri dari tahun 2013 sampai sekarang itu tetap eksis. Jadi secara eksternal kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa FPK itu tetap berjalan. Nah, untuk
organisasi pengorganisasian, yaitu kami sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketut Indriase, kita sudah melakukan banyak sosialisasi, baik di camat, sudah 9 kecamatan kita berikan pemaparan mengenai Pancasila, kemudian sekolah-sekolah dari SMP, SMA, bahkan fakultas, dan desa-desa juga sudah kami sasar. Nah, cuman dalam hal ini belum bisa berjalan dan berkembang itu karena terbentur dari pembiayaan dari Pemda. Ya, kita maklumi karena Pemda APBD kita itu kecil sehingga masih. Namun demikian dari PJ dan Kesbangpol tetap berjuang untuk memajukan organisasi FPK tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa dan lurah. Itu sudah diupayakan, namun itu tadi terbentur biaya mungkin. Nah, yang kedua, masalah menyikapi tentang jiwa nasionalis daripada bangsa kita, khusus untuk di Buleleng, itu sebenarnya kami merasa berterima kasih banyak kepada pemerintah daerah, Seki Kesbangpol, di mana beliau telah bersusah payah bersama dengan perangkat lainnya dan juga ormas-ormas itu memberikan secara cuma-cuma kepada warga bendera merah putih untuk dipasang di masing-masing kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2. Namun dalam pemantauan kami selaku orang tua, jadi sejauh ini belum semuanya melakukan pemasangan sesuai dengan tujuan daripada pemerintah, sehingga perlu kiranya FPK menyasar lagi untuk mendalami atau meyakini keberadaan daripada dasar kita, yaitu Pancasila. Nah, oleh karena itu untuk tahun-tahun ke depan atau bulan-bulan ke depan ini kita akan berusaha memberikan satu keyakinan, suatu pengertian tentang apa itu Pancasila, di mana apa arti daripada bendera kita merah putih. Apa arti bendera merah putih di dalam kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Yang kira itu. Nggih, ya yang pastinya dengan menjaga hubungan persatuan dan keberagaman ini sangat penting dimiliki oleh seluruh masyarakat gitu ya, khususnya masyarakat Buleleng, agar tidak terjadi yang namanya perpecahan dan juga konflik ya. Karena kita sadari begitu ya, apalagi di Bali Utara ini ada pakar hukum begitu ya, sangat rentan ya terkena konflik begitu ya. Jadi tentunya karena setiap golongan memiliki kepercayaan, budaya dan juga adatnya masing-masing begitu ya. Mungkin dari FPK sendiri selama ini sudah sejauh mana melakukan sosialisasi ataupun edukasi yang berkaitan dengan hukum? Mungkin ada aturan-aturan tertentu ya, Dek Tommy ya? Baik, terima kasih. Terkait aturan tertentu itu tidak spesifik kita sosialisasikan. Di mana dalam divisi hukum ini kita hanya memberikan pemahaman tentang hukum yang berlaku di NKRI, sehingga masyarakat di Buleleng ini menjadi sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Gitu. Nah, kemudian dalam beberapa belakangan ini kita dari FPK juga telah melakukan konsolidasi dengan Kapolres ya, sama Dandim. Terkait permasalahan yang ada di Buleleng.
agar itu tidak menjadi konflik di masyarakat gitu, seperti itu. Nah kemudian selain itu dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ini, kita juga akan melakukan kegiatan mengadakan lomba vokal group, dari tingkat SMP dan SMA. Nah itu dengan tujuan untuk meningkatkan semangat nasionalisme generasi muda agar bisa meningkatkan rasa bernegara yang kuat, seperti itu. Karena kalau menurut pandangan saya masih banyak generasi muda khususnya yang di Buleleng ini sepertinya lupa dengan diri mereka sendiri, bahwa mereka itu adalah Indonesia. Karena yang mana dengan era globalisasi ini banyak budaya-budaya luar itu yang masuk, sehingga mereka lupa dengan bangsanya mereka sendiri. Oke, di Buleleng sendiri sudah seperti apa yang sering Tommy temui dengan adanya budaya luar yang sering mempengaruhi gitu? Seperti yang saya lihat di Buleleng ini banyak yang masyarakat muda itu melupakan budayanya, malah mengikuti tren dari luar. Itu contohnya seperti apa? Mungkin caranya berpakaian begitu ya? Ya, caranya berpakaian, terus atau berbahasa gaul gitu ya? Berbahasa gaul, iya. Seperti itu. Jadi mestinya harus tetap konsisten menggunakan bahasa Indonesia dan memakai pakaian yang fashion Indonesia begitu ya. Jangan yang ke barat-baratan yang agak vulgar mungkin ya, maksudnya Tommy ya. Itu seperti apa? Mungkin seperti joget itu kan ya. Yang vulgar tidak sesuai dengan budayanya. Oke, ya. Nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya. Kemudian sedikit saya tambahkan dari pemaparan dari Pak Indra Yasa itu terkait merajut keberagaman dalam tema kali ini. Itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Dengan kita mengetahui nilai keberagaman dan nilai-nilai terhadap lingkungan sekitar, baik dari keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat, sehingga bisa menerima perbedaan. Seperti kita kan di Indonesia ini sangat identik dengan kemajemukan etnis, budaya, suku, ras, dan agama. Nah, kemudian sikap toleransi juga akan menciptakan keberagaman yang harmonis, sehingga kita bisa mulai dari diri kita sendiri dahulu sebelum kita melibatkan ke orang lain atau memberitahu orang lain. Itu loh, kita sendiri dulu yang memahami bahwa kita ini berbeda. Bagaimana kita bisa memiliki rasa berbeda itu, tapi kita itu satunya itu apa? Indonesia gitu. Itu kemudian ketika kita sudah memahami keberagaman itu, tentunya kita bisa dalam merajut keberagaman itu tentu arah dan tujuan dalam merajut itu pasti adalah terciptanya persatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu adalah konsep yang mengacu pada ikatan batin dan semangat keberagaman antara individu dan kelompok. Jadi ketika kita sudah diri kita sendiri mengenali kita itu beragam dan memahami dan bertoleransi akan perbedaan yang kita miliki dalam sebuah lingkungan masyarakat, tentunya akan terciptanya persatuan dan kesatuan.
Mungkin seperti itu. Oke, mungkin juga dengan penggunaan gadget yang secara terus-menerus ya Tommy ya, Ya, itu bisa gampang masuk gitu ya, mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Oke, Gen Z ataupun generasi milenial saat ini. Jadi harus lebih banyak menggunakan gadget dengan positif Dengan gitu bijak, ya. ya. Dengan bijak. Oke. Terkait Namun perlu juga kita berbangga, Mak, Bu. Jadi kita pemerintah daerah sudah melaksanakan dan akan merencanakan lagi itu untuk membentuk desa atau kelurahan Pancasila. Seperti contoh di Kampung Baru. Iya. Itu Itu sudah berjalan sudah ya Pak ya? berjalan, sudah terbentuk. Kemudian dalam pelaksanaannya waktu Lebaran itu ada Bleganjur, ada kan demikian. Pecalang juga ikut terlibat di sana. Itu menandakan bahwa kita sudah bersama, tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua kita akan melaksanakan lagi untuk kelurahan Seririt, khususnya di Kampung Madura. Itu kita bersama dengan pemerintah daerah kita dilibatkan untuk memberikan satu pemaparan untuk pengertian apa itu Pancasila. Itu menunggu waktu saja, mungkin setelah hari kemerdekaan mungkin akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga kita bersiap-siap untuk memberikan pengertian Pancasila di dalamnya. Oke. Itu di Kampung Baru ya Pak ya? Kampung Baru yang sudah Kampung ada. Baru yang sudah. Itu Kampung Pancasila begitu ya Iya. pengertiannya. Itu dengan kriteria apa saja ya Ji ya? Kok bisa dinamakan sebagai Kampung Pancasila? Nah, kriterianya kan di sana kan heterogen, banyak suku, Oh, banyak suku. banyak ras, Iya. banyak agama, tempat ibadah, ada pura, ada masjid, ada gereja, tetapi mereka tetap bersama, gitu, saling menjaga, gitu, sehingga diwujudkan pada saat contohnya waktu Lebaran, Idul Fitri, itu ada perayaannya itu. Jadi di sana ditunjukkan pada warga yaitu kebersamaan. Di dalam pelaksananya itu ada pecalang yang ikut, kan demikian. Ada Bleganjur, ada adrah namanya ya. Itu untuk muslimnya itu. Kita bersama-sama melaksanakan itu. Demikian. Oke, berarti itu kriterianya Ya, ya dinamakan Kampung Pancasila ya. Baik, kita juga menantikan atensi Anda pendengar di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 081139999790 atau mungkin pemirsa YouTube bisa berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official terkait topik dialog interaktif Hai Balikan Ken pagi ini, merajut keberagaman menjaga persatuan dan juga kesatuan ya. Sembari menantikan atensi pendengar, mohon izin kepada ketiga narasumber kita jeda sejenak. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika nan kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini.
bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dialog interaktif Hai Balikan Ken pendengar masih menemani ruang dengar Anda terkait topik merajut keragaman menjaga persatuan dan kesatuan bersama 3 narasumber Ketua Divisi Organisasi dan Pengembangan FPK Kabupaten Buleleng Aji Dewa Nyoman Semarang dan juga anggota Pengkajian dan Pengembangan Budaya FPK Kabupaten Buleleng Bapak Dr. Andes I Ketut Indrayasa MPDH serta Ketua Divisi Hukum FPK Kabupaten Buleleng Dek Gede Tommy Ananta SH. Sepertinya sudah ada yang berkomentar di channel YouTube RRI Singaraja Official kepada Tommy. Semangat Tommy, itu dari Dayu Gayatri ya. Baik, 24644 kita sapa pendengar. Selamat pagi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka untuk Pak Putu Mardipe alias Nang Beot ya. Iya, selamat pagi. Ayo sudah dipinjam ya menuju sahabat saya narasumber nih. Siap. Om Swastiastu, bapak-bapak narasumber. Om Swastiastu. Semoga sehat selalu ya. Harus semangat ya bangsa negara Indonesia ya. Di bulan Agustus ini merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang 79. Tetap merdeka dan bersatu. Merdeka. Merdeka. Ya, sekali lagi. Salam bersatu. Ya, salam bersatu. Harus kita memang Pancasila ini, nilai Pancasila ini yang kita miliki sangat luar biasa. Dibanding father kita ini luar biasa, menggaung dunia. Ya, pandangannya yang sangat luar biasa, sulit dibayangkan. Ya, muncul seorang putra yang sangat banggakan, berkarismatik, yang punya suatu ide yang sangat cemerlang di dalam mencapai kemerdekaan ini. Indonesia ini merdeka ini bukan hadiah dari Jepang. Ya, kita seluruh rakyat Indonesia ketahui bahwa pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang mengusir Belanda. Ya, lalu Jepang dibom atom oleh Amerika, Nagasaki, Hiroshima. Jepang berkelutut. Inilah peluang seluruh rakyat Indonesia di pada kita ini. Kita menyambut
detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 di Pegasangan Timur 56, Jakarta. Inilah yang sangat luar biasa. Seluruh rakyat Indonesia ya menyambut kemerdekaan ini yang 17 ini kita pertahankan selama-lamanya. Bendera merah putih, bendera tanah air. Ingat ini, kita maju terus, bergerak, harus kita maju gentar. Inilah semangat dari seluruh kita rakyat Indonesia. Nilai Patriotisme kita jaga nilai persatuan ini. Itu saja salam saya, sahabat-sahabat saya, para narasumber seluruh mereka belajar cinta yang saya banggakan. Salam Pancasila, merdeka! Merdeka! Mari kita sama-sama merawat persatuan kesatuan Indonesia. Baik. Ya, selain Pak Nangbiot, mungkin ada pendengar lain yang ingin beratensi, masih kita nantikan ya. Selain di 24644 bisa ke WA Pro 1 dan juga ke channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Masih kosong sepertinya atensi pendengar, monggo untuk diapresiasi. Sahabat terdekatnya Pak Nangbiot, Sire, Aji Semarang ya. Oke, silakan Aji ditanggapi. Baik. Om Swastiastu Pak Putu. Pak Putu. Iya, sudah terputus hubungannya dengan Pak Nangbiot ya. Terima kasih banyak nih kepada Pak Putu, walaupun beliau dalam keadaan tidak normal ya, tetapi beliau tetap semangat untuk ikut mengikuti program RRI, di mana mungkin salah satunya adalah untuk kita ketahui bersama. Jadi terima kasih banyak Pak Putu sudah ikut mengisi, dan mudah-mudahan Pak Putu dalam keadaan sehat sekeluarga, walaupun dalam keadaan kekurangan. Namun harapan Aji pada Pak Putu itu sahib lama nih, sahib kental ini, dari masih aktif. Apa yang Pak Putu gaungkan tadi di rumah juga bisa memasang bendera ya, dan juga tetangga diimbau supaya selalu ngajegang ya, dengan menunjukkan jiwa nasionalis kita melalui simbol ya, lambang simbol ya, simbol bangsa kita, yaitu bendera merah putih, menandakan kita ikut merayakan dan bergembira 79 tahun kita sudah merdeka. Kita tunjukkan rasa kegembiraan kita ini pada bulan-bulan ini sampai terakhir Agustus. Demikian Pak Putu, terima kasih Pak Putu. Baik, mungkin ada pemaparan lain tambahan kepada Pak Putu Mahardipe, Pak Tut. Bapak Putu Mardike, titiang iketut ineriase, sahabat yang luar biasa nih Pak Putu. Terima kasih atas motivasinya. Apalagi Bapak Putu sudah mampu memaparkan sampai lahirnya Pancasila sampai merdeka itu dari awal, dari penjajahan yang tadi disebutkan. Itulah semangat bangsa Indonesia pada saat itu. Yang paling menonjol sekali itu adalah Bapak Presiden pertama kita, itu adalah Bapak Insinyur Soekarno. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itu Pak Putu, kami juga mendoakan Pak Putu biar tetap sehat dan tetap bisa memberikan masukan kepada generasi tua maupun generasi muda untuk membela mati-matian negara Republik Indonesia ini dengan menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan. Terima kasih Pak Putu. Doa saya adalah Pak Putu biar tetap sehat walafiat. Terima kasih. Om. Santi, 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 Om. Iya, terima kasih atas tanggapannya
Pak Tut Indriasa. Mungkin Dek Tommy ada yang ingin ditanggapi apa yang disampaikan Pak Putu Mardi? Boleh sedikit saja. Boleh, silakan G. Baik, terima kasih Pak Mutu atas semangat kemerdekaannya, sangat menggaungkan sekali di hari kemerdekaan ini, bulan Agustus. Saya selaku perwakilan dari generasi muda ini, seharusnya untuk generasi muda yang lain juga mengikuti semangat seperti Pak Putu, walaupun sudah lingsir ya, semangatnya masih membara. Ini juga berkaitan dengan hari kemerdekaan ini. Untuk generasi muda saya tekankan lebih menggaungkan kemerdekaan agar bisa dicontoh oleh adik-adik kita yang lebih di bawah kita, sehingga seperti Pak Putu ini kita contohlah semangatnya, sangat membara dan masih mengingat sejarah lahirnya bangsa ini dari masa penjajahan sehingga lahirnya Pancasila. Sehingga saya selaku generasi muda sangat terpacu untuk bisa menjadi contoh seperti Pak Putu ini. Mungkin itu aja. Terima kasih. Semoga bisa seperti Pak Putu Mardi ya, semangatnya nggak pernah luntur gitu. Ya. Oke, kira-kira tantangan dalam menjaga persatuan dalam keberagaman itu apa saja ya? Kalau kita amati di Buleleng, mungkin Dek Tommy dari generasi mudanya mungkin tantangannya seperti apa? Dek Tommy, jangan sampai kita kota petarung gitu ya. Wah, ini internal itu ya. Oke, ini khususnya kepada generasi muda nih. Jadi upayakan jangan sampai bertarung, berkelahi gitu ya. Boleh bertarung tapi di dalam ring ya. Oh, di dalam ring disesuaikan ya. Jangan di luar ring. Jangan di luar. Baik, kira-kira apa ya menjadi tantangan ya Dek Tommy ya? Mungkin kalau menurut saya tantangan bagi generasi muda kembali ke diri sendiri juga sebenarnya masing-masing. Kemudian di lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Itu ketika dalam keluarga itu sudah dipupuk untuk bisa memahami keberagaman dan untuk saling mentoleransi. Mungkin ketika mereka berbaur di masyarakat tidak lagi ada pemisahan antara, mungkin ada contohnya suku ini dengan suku ini gitu. Mereka contohnya mungkin dari anggaplah orang Bali, orang Jawa. Nah, ketika hanya ditanamkan bahwa kita ini orang Jawa, berbaur sama orang Jawa saja. Ketika mereka keluar kan tidak mau berbaur dengan orang yang berbeda dengan sukunya dengan mereka. Itu sebenarnya dari lingkup kecil harus ditanamkan bahwa kita itu berbeda tetapi kita itu satu Indonesia gitu. Harusnya itu yang ditanamkan. Pasti ketika mereka keluar bisa memahami apa itu keberagaman dan bisa menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia ini. Mungkin itu sih kalau menurut saya ya. Dari sisi generasi muda ya. Kalau secara umum menjadi Semarang mungkin ataupun Pak Tut Indriasa, apa kira-kira menjadi tantangan? Baik, jadi kalau menurut saya pribadi tantangan yang paling krusial dalam saat-saat ini yaitu dengan adanya gadget ya, dengan globalisasi yang sekarang. Jadi di samping generasi muda melalui pendidikan juga perlu pendidikan moral, etika dan kejujuran. Pada kesempatan ini yang perlu kita ingat, yang perlu kita pelajari adalah kejujuran ya.
etika, moral, artinya kita menyikapi hal-hal yang bersifat hoak atau berita-berita apapun bentuknya, kita harus sikapi dengan wawasan yang harus terbuka. Apakah berita ini benar? Apakah berita ini hoak? Kan demikian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk membendung kekurangan-kekurangan yang masuk ke dalam wilayah kita atau ke Indonesia dari luar, misalnya seperti narkoba, ini seperti teknik-teknik yang kurang sesuai dengan kemajuan zaman ini, biar kita bisa memilah-milah gitulah. Jangan asal kita terima begitu saja, tapi ke dalamnya merugikan kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus bijak dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Terutama generasi muda kita, jangan ingat belajar saja di sekolah, karena pendidikan cuma mengisi kepintaran, namun akhlak, moral, dan etika itu ada di masyarakat, terutama di rumah tangga sendiri dan lingkungan. Yang kira itu, sehingga kita harus seimbang, sejalan antara kepintaran dan kebijakan. Yang kira itu. Ya, mungkin Pak Tut Indrayasa ada dari Tiang untuk dimaklumi oleh masyarakat Buleleng di dalam pengamalan rasa cinta kepada tanah air. Itu kami sudah melihat juga di desa itu ada rembug-rembug. Rembug-rembug yang dilaksanakan itu adalah untuk persiapan apa yang bisa dilaksanakan di dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini. Nah, ternyata ada sebuah kelompok itu membuat rencana akan mengadakan lomba lari karung, lomba tajog, dan juga lomba kebersihan rumah. Ini luar biasa. Inilah juga salah satu penanaman dan pelaksanaan daripada nilai-nilai positif tentang cinta tanah air. Dan juga di Desa Kubutamban, untuk dimaklumi, juga sudah membuat rencana lomba di lapangan besi menjajar Kubutamban yang dikoordinir oleh Bapak Perbekel. Ini luar biasa. Nah, inilah yang perlu ditoleransi oleh desa-desa yang lain, oleh kelompok-kelompok yang lain, dan untuk menandakan aplikasi daripada cinta tanah air dan meningkatkan juga kegairahan menyambut hari ulang tahun RI yang ke-79 ini. Nah, itulah salah satu ciri. Dan juga bendera-bendera itu sudah dipasang. Ini. Nah, kalau seandainya semua, tapi kita harapkan semua masyarakat Indonesia, khususnya Buleleng, seperti itu. Aplikasi daripada cinta tanah air, cinta kemerdekaan, dan cinta untuk merawat persatuan dan kesatuan demi utuhnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Oke, memang itu salah satu solusinya ya Pak Tut ya, bagaimana kita mengatasi tantangan persatuan dalam keberagaman begitu ya. Baik, karena keterbatasan waktu, saya minta closing statementnya masing-masing narasumber terkait topik pagi ini mengenai merajut keragaman menjaga persatuan dan kesatuan. Yang terlebih dahulu dari Pak Tut, silakan Pak Tut.
apa yang menjadi penekanan, mungkin semacam harapan kepada Ya. pendengar dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-79 ini, bagaimana kita tetap mempertahankan ataupun merajut persatuan dan kesatuan demi menjaga keberagaman begitu ya. Silakan. Untuk merajut keberagaman, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, ini adalah mari kita rawat kebersamaan, rawat persatuan dan kesatuan, rawat saling bersilaturahmi. Jangan lupa kalau terjadi sesuatu saling maaf memaafkan. Memberikan maaf pada orang lain itu pahalanya luar biasa. Oleh karena itu, mari ke depan baik generasi muda, generasi tua juga samalah mempunyai tujuan untuk memperkokoh, memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Terima kasih. Baik, Aji Semarang silakan. Baiklah, jadi apa yang Aji sampaikan tadi itu mengimbau kepada generasi muda khususnya dan masyarakat Buleleng untuk mengisi dan himbauan daripada pusat, pemerintah pusat, gubernur dan bupati untuk memasang bendera. Jangan malu-malu, jangan merasa malu bahwa bendera kita itu adalah merah putih. Itu apa yang dibagikan oleh pemerintah melalui Kesbang dan partisipasi ormas itu tolong dipasang di bendera mobil dan sepeda motor. Jadi biar tidak sia-sia dari pemerintah menyumbang kepada masyarakat 1 juta bendera sehingga terlihatlah kemeriahan daripada hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-79 ini. Yang jelas kita harus selalu mengedepankan rasa kesatuan dan persatuan selama kita nanti akan menyambut pilkada yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita rajut kesatuan dan persatuan kita untuk menjaga Buleleng ini biar tetap ajeg, aman dan lestari. Yang kira itu. Baik, iya. Mungkin Dek Tommy ada penekanan khusus? Ada sedikit. Baik, terkait dengan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini, mari kita tumbuhkan rasa cinta tanah air, kebanggaan dan keinginan untuk membantu kemajuan negara, semangat nasionalisme yang dapat mendorong persatuan dan kesatuan di seluruh masyarakat Indonesia, kemudian juga mendorong pembangunan dan kemajuan bangsa. Terus, mari kita lakukan merajut keberagaman tersebut untuk memperkuat persatuan dan kesatuan karena kita bukan berbeda tetapi beragam. Terima kasih. Baik, luar biasa ya yang menjadi penekanan kepada masyarakat Buleleng, bagaimana kita bisa mempertahankan dan juga merajut keragaman, menjaga persatuan dan juga kesatuan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ketut Indrias MPDH selaku anggota pengkajian dan pengembangan budaya FPK Kabupaten Buleleng, Aji Dewa Nyoman Semarang selaku Ketua Divisi Organisasi dan Pengembangan FPK Kabupaten Buleleng, serta Dek Gede Tommy Ananta SH selaku Ketua Divisi Hukum FPK Kabupaten Buleleng atas waktu dan kesempatannya untuk hadir di studio sharing bersama pendengar terkait topik merajut keragaman menjaga persatuan dan kesatuan. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu serta merdeka. Merdeka. Baik pendengar, demikian dialog interaktif Hai Balikenken untuk edisi hari ini Jumat 9 Agustus 2024. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.